Bunda ada tisu nggak sih Bunda? Aku pengen tawarin LDM mau nggak? Susah memang ya kan. Maksudnya untuk apalagi yang udah punya anak lagi kecil-kecil, fasenya mereka butuh sosok ayah dan ibu yang di sisi mereka yang lengkap. 3, 2, 1. Selamat datang di Sahabat Ibu Bercerita. Jadi program ini memang program baru Moms dan kali ini adalah pilot project kita atau first time kita bikin semacam podcast gitu kali ya. Karena bertujuan untuk supaya menjadi media dari member untuk bisa komunikasi dua arah. Biasanya kan kita datengin narsum nih, kita undang narasumber, kita ambil satu tema, kemudian sebagai member kita nyimak aja nih di belakang, tapi sekarang member bisa bercerita. Nah, untuk pertama kalinya, ini kita undang Moms Nuri sebagai narasumbernya. Yeay! Welcome Nuri. Ya ampun, udah lama banget gak ketemu ya. Karena Moms Nuri ini adalah member yang kebetulan berada di jarak jauh, begitu ya. Di mana domisili sekarang? Di Pondok Gede, Bekasi. Pondok Gede, Bekasi. Oke. Sibuk apa, Moms Nuri sekarang? Sibukannya sih jadi rumah tangga aja sih ya. Ngerawat anak, ngerawat suami, ngerawat rumah, gitu-gitu aja sih. Tapi ngerawat rumah itu bukan cuma ibu rumah tangga aja sih. Banyak loh pekerjaan ibu rumah tangga ya kan. Justru pekerjaan ibu rumah tangga itu menurut saya kayak never ending gitu loh, nggak ada stopnya ya kan. Kalau misalkan pagi kita prepare anak-anak dan suami, kemudian nanti siang udah mereka sekolah dan suami bekerja, kita prepare yang lain, nggak ada. Kebetulan sih anak-anak belum sekolah ya, cuman ya gitu kan, satunya masih bayi, satunya toddler, jadi ya pusing. Kalau adiknya tidur, kakaknya ganggu, terus nanti kakaknya kurang waktu sama aku gitu sih. Jadi cukup menguras tenaga juga untuk memilah-milah waktunya. Jarak anak berapa? 3 tahun ya. 3 tahun pas ini. 3 tahun. Memang di program pengennya sih, ya pengennya itu cuma satu aja, tapi kebobolan. Sepi dong ya kan? Oh tidak. Oke. Dari awal menikah itu sudah pernah bekerja atau memang dulu kesepakatan sama suami nikah udah di rumah ngurus aku dan anak-anak? Sebelumnya sih kerja lulus kuliah tuh kerja kan, terus habis itu mau nikah emang kita tuh sepakat untuk ya udah kamu jadi ibu rumah tangga aja di rumah, aku yang suami yang kerja, paling enggak nanti aku nemenin di golden age-nya anak-anak aja, terus kalau nanti udah mau kerja ya boleh silahkan, cuman untuk sekarang emang kesepakatan aku di rumah aja dulu. Jadi setelah ada waktu untuk anak-anak full dari golden age, setelah itu baru dikasih kesempatan kalau mau kerja ya monggo gitu ya. Gitu. Tapi gini Moms Nuri ini dari awal pernikahan LDM betul kan? DM ya. Jadi long distance dengan suami ya kan? Itu dari awal menikah. Dia sebenarnya awal tuh nggak LDM, terus habis itu hamil karena ngidam morning sick itu, terus nggak di sana kan nggak ada ibu, nggak ada siapapun, jadi suami kerja kan sampai malam tuh. Daripada telernya nggak keurus, terus aku disuruh pulang dulu ke Solo. Waktu itu kesepakatannya sih ya, kalau udah lahir anaknya balik ke sini lagi, cuman waktu itu memutuskan untuk di Solo aja dulu. Gak kepikiran juga kalau mau ke sana, tapi akhirnya balik ke sana, balik nemenin suami gitu sih, karena gak enak juga jauh dari suami ya. Betul. Bagaimana rasanya LDM? Nano. Sedih karena lebih ke ngelihat perkembangan anak ya. Kalau LDM karena anakku kan cowok, lama anak tuh kok sepertinya emang butuh bapaknya, butuh sosok ayah, karena dia seorang cowok. Dia betul. Sampai sekarang aja masih agak bingung nih dia, mama kenapa gini, aku kenapa gini, dia masih agak sering niruin aku kayak,
masih pakai kok mama pakai make up, pakai kerudung Oh, gitu-gitu oke. loh. Jadi dia masih yang untuk apa ya, perbedaan gendernya dia belum ini. Iya, Oke. makanya itu salah satu alasan kenapa aku harus nyusulin suami ke sana karena ya sedih banget lihat anak-anak rumah tuh tiap sore nungguin bapaknya pulang kan. Nah, anakku tuh enggak, jadi kayak nggak ada yang ditunggu, kayak ya gimana sih ngelihat itu kan sedih ya. Sebagai ibu. Jadi kayak ada ini ya, apa namanya, kalau misalkan ada suami itu kan ada perubahan, maksudnya kegiatan dari pagi itu ya sama mama. Nanti kalau papanya udah pulang, gantian sama papa. Jadi dari sisi mama sama papa itu balance gitu ya. Dulu sih dia nggak punya, tapi sekarang ya setelah memutuskan untuk LDM itu, memutuskan untuk jadi nggak LDM Menyatu lagi, kembali. Bersatu kembali itu bukan bersatu kembali ya maksudnya. Seatap kembali. Ngikut suami itu. Jadi kelihatan banget bedanya, si Nanam tuh jadi deket banget sama ayahnya, terus ya kayak lebih tentram aja ya, maksudnya rumah keadaan tuh enak gitu, nggak pas waktu LDM dulu kan, otomatis ayahnya cuma pulang sebulan paling 2 kali 3 kali, atau ya paling 4 kali paling cepet paling sering, terus jadi pas ayah pulang tuh dia nggak ngerti, maksudnya nggak kenal karena gitu ya, bukan ya, tetap ayah. Oh, Pak D. Karena kan selama ini kan ngelihat dari, maksudnya kayak ya untung sih sekarang sudah sering video call, tapi kan tetap ya. Tetap beda. Waktu itu apalagi kan Namna masih belum bisa ngomong lancar ya, masih kurang dari 2 tahun, 1,5 tahun apa ya waktu itu. Jadi belum bisa mengungkapkan, belum diajak video call belum bisa anaknya. Terus kita lama-lama kalau video call terus ya bosan ya. Bener-bener. Nah, ketemu. Terus dia yang setiap harinya video call, tahu-tahu ketemu sama papanya secara langsung, pasti kan apa ya, ada nggak langsung akrab kan. Iya. Kan, gitu. Padahal pulangnya pun cuma sehari 2 hari, jadi belum akrab, udah baru mau akrab kayaknya udah berangkat kerja lagi. Jadi biasanya tuh suami pulang Jumat malam, sampai Solonya kan Sabtu pagi nih. Ntar besok minggunya sore udah pulang, udah balik lagi kerja. Jadi nggak ngerti ini siapa gitu. Dan di rumah kan memang dia harusnya punya sosok seorang ayah ya. Betul. Gitu sih. Siapa nih datangnya tiap Sabtu Minggu gitu ya? Mana nih? Oke. Gitu sih. Dan berarti yang memutuskan untuk menyatu kembali, seatap kembali adalah keputusan bersama. Lebih ke fokus perkembangan anak. Ya keputusan bersama, selain perkembangan anak juga relationship kita juga perlu ya, soalnya kita dari awal nikah juga LDM kan belum kenal satu sama lain, jadi susah, komunikasinya juga susah karena kan kita belum sempat mengenal satu sama lain, udah LDM, udah ya gitulah, karena lumayan jauh ya menurut aku. Kalau di Jakarta Solo itu kan juga memakan waktu, biaya juga kalau buat bolak-balik gitu kan. Kecuali kalau emang kita deket, maksudnya kayak Sumama Solo Jogja gitu masih oke sih kalau aku. Kalau Solo Jakarta kayak lama-kelamaan tuh kayaknya nggak bisa gitu aku. Bener. Yang satu di ongkos, yang kedua di waktu. Maksudnya kan kadang si ayahnya Nam ini kan juga butuh mungkin weekend untuk acara kantor atau untuk acara apa, kalau harus bolak-balik susah aturnya. Betul gitu sih. Terus dulu sewaktu LDM itu yang membantu adalah sendiri. Di sini. Kalau di rumah sih yang sendiri, cuman kan di sini kan banyak support system ya, ada mama, ada mertua, ada adik-adik, ada Pak Le, ada Bude kan, maksudnya yang bantu untuk ngomong anak itu banyak. Terus biasanya kalau pagi aku kasih ke Putih atau Kongnya, ntar aku bersih-bersih rumah, masak atau gimana. Nanti kalau udah sore, udah selesai nih kerjaan rumah, aku ke rumah bapak ibu buat jemput anaknya gitu. Terus dan kan memang ini ya, maksudnya untuk bukan meninggalkan anak ya Mams ya, menitipkan anak sejenak itu bisa jadi apa ya, kita juga sendiri itu bisa jadi me time kita juga kan. Sebenarnya yang sekarang itu yang paling capek juga karena aku kurang me time-nya, karena kan di sana kan jauh kan dari support sistemnya, jadi nggak ada siapa-siapa. Kalau di sini tuh lebih waras, karena di Solo tuh lebih waras karena banyak support sistemnya, banyak neneknya, kakeknya, banyak
teman-teman juga. Jadi aku mau main pun bisa, mau ngelawat anak juga bisa, mau kerjain kerjaan rumah juga masih bisa gitu sih. Ya walaupun di sana tetap kakek neneknya tetap memantau Iya. lewat video call, cuman kan lain ya maksudnya Iya. kalau di sini. Cuman dia kan emang lebih butuh bapaknya daripada kakek neneknya kan, biar dia tahu sosok figur keluarga yang utuh tuh gimana gitu loh maksudnya. Betul. Berarti kan yang dulunya support system penuh, sekarang udah bisa menyatu kembali dengan ayah ibunya gitu ya, Nanam sama Ella ya. Tapi kan itu pilihan yang berat buat maksudnya untuk seorang ibu. Pilihan yang berat dulu istilahnya di Solo, dekat banyak supportnya tapi jauh dari ayahnya. Terus sekarang udah bisa ngumpul lagi, tapi dalam tanda kutip nggak ada yang bantuin ya kan. Itu yang akhirnya udahlah pilih ini dulu walaupun nggak ada yang bantuin, aku yang bikin bisa semangat. Ya anak sih lebih mikir ke anak-anak, maksudnya masa aku mau egois sih, maksudnya aku mementingkan kepentinganku untuk untuk bisa di sini, untuk banyak waktunya, untuk ya gitulah. Tapi kalau di sana kan nggak ada waktu itu tadi ya, nggak apa-apa, maksudnya nggak mungkin aku mau egois, kasihan anak gitulah, kasihan anak, kasihan enak juga. Lama-lama tuh aku merasa nanti kalau seperti ini terus nggak baik juga untuk relationship kita gitu. Iya benar sih. Kalau misalkan dekat itu kan yang pertama memang anak ada sosok ayah dan ibu yang lengkap. Yang kedua juga kita kalau mau quality time dengan pasangan itu nggak harus nunggu weekend ketika ayahnya enam pulang kan. Sebenarnya untuk jadi serumah sama suami tuh lebih ayam juga suasana hati kan. Ya itu makanya menurut aku tuh di rumah tangga ini tuh perlu banget kayak kerjasama antara suami dan istri. Nggak bisa istri doang atau suami doang. Itu juga sih selain yang buat aku semangat itu selain anak juga karena suami juga support, maksudnya mau bekerja sama aku untuk mendidik anak-anak. Jadi walaupun capek ya kita jalanin bareng-bareng gitu. Ya namanya fasenya lagi gitu. Susah loh moms LDM itu. Jadi saya pribadi juga belum bisa untuk menjalani LDM. Maksudnya ada suatu waktu yang ada pilihan nih harus maksudnya kalau ditawarin LDM mau nggak, susah memang ya kan. Maksudnya untuk apalagi yang udah punya anak lagi kecil-kecil, fasenya mereka butuh sosok ayah dan ibu yang di sisi mereka yang lengkap gitu. Terus menurut Mams Nuri nih, sepenting apa sih peran suami dalam bekerja sama di dalam rumah tangga? Entah itu membantu pekerjaan rumah atau mendidik anak. Jadi sepenting apa peran suami harus terlibatnya? Penting banget karena menurut aku berumah tangga, menikah itu nggak cuman bukan suami, bukan istri di bawah suami atau istri di atas suami atau gimana, enggak. Kita tuh harus sama-sama beriringan berjalan. Bukan karena suami bekerja terus di atas kita, terus kita disuruh ngurus anak-anak sendiri, enggak kayak gitu kalau menurut aku. Jadi memang istri itu memang nggak bisa dipungkirin ya, maksudnya ibu itu lebih banyak menghabiskan waktu sama anak-anak, mendidik anak-anak itu emang banyak waktu buat ibu. Cuman porsinya lebih banyak. Porsinya lebih banyak emang nggak bisa dipungkirin. Cuman kalau nggak ada ayah juga nggak bisa gitu. Kayak seumpama nih, kalau suami nggak mau bantu ngurus anak, terus kita juga manusia ya, kalau kita mau pergi terus gimana, anak masa kita harus anak-anak nggak keurus kan, nggak mungkin. Jadi aku suka nitipin anak-anak ke suami kalau lagi weekend terus aku pergi sendiri gitu. Menurut aku nggak egois ya itu ya. Enggak dong. Oke. Jadi kita kan juga perlu me time juga. Suamiku tuh alhamdulillah juga oke, nggak apa-apa biar anak-anak sama aku gitu sih. Oke. Jadi penting banget penting banget. Karena seorang ibu atau perempuan itu lebih banyak perannya, maksudnya peran sebagai diri sendiri ya kan. Kemudian peran sebagai istri, peran sebagai ibu, itu memang harus, maksudnya dalam menjalani 3 peran itu kita juga nggak boleh yang
kayak istilahnya mengorbankan diri sendiri ya. Nggak Maksudnya bisa. harus ada reward untuk kita kembali lagi. Kan anak itu juga apa ya? Taunya ayah sama mamanya itu nggak tahu kalau ayah sama mamanya itu punya masalah mungkin atau capek atau apa, ketika ayah pulang ya sudah berarti ayah siap main dengan aku gitu kan. Terus mama seharian ngurus rumah, mereka belum tahu kalau capek kayak gitu kan. Yang penting mama harus siap main sama aku kayak gitu ya kan. Oke, peran suami itu memang penting Iya banget dong, ya. penting Bantuan bukan bantuan ya. Hal-hal konkret apa yang Mams Nuri harapkan dari suami? Maksudnya bantuan-bantuan seperti apa? Apakah mengurus rumah tangga ataukah mendidik anak seperti apa? Kalau bantuan dari suami tuh aku nggak ada tugas yang saklek atau gimana sih, cuman emang anak pertama kan cowok, jadi emang ada apa namanya hal-hal tertentu yang harus dilakukan dengan ayahnya, seperti ke kamar mandi itu kan aku rutinin sama ayah. Kayak kalau sama mama nggak ada ayah baru sama mama gitu, kalau ada ayah ya sebisa mungkin sama ayah, biar dia juga ngerti, oh ini aku cowok harus kayak ayah gitu. Cara buang air itu kan juga harus menurut ayahnya ya, nggak bisa menurut kita. Terus lebih ke ini ya, sex education, maksudnya gender education. Terus apa ya, kayak ya itu kalau aku mungkin aku mau pergi ke mana, mau ke salon atau kemana, ya tolong dijaga sebentar gitu sih. Jadi nggak ada tugas yang saklek atau gimana, jadi biar aku happy, otomatis kalau ibu happy kan anak-anak juga happy kan, suamiku juga ikut happy. Kalau semua ibu udah marah-marah di rumah pasti apa kayak suasana di rumah pun kan ke bawah nggak enak. Dan kita sebagai ibu itu kan juga makhluk individual ya, yang harus punya waktu sendiri, nggak salah kayak gitu tuh. Menurut aku tuh itu nggak salah gitu sih. Iyalah. Jadi terus mid time versi keluarganya Pak Wayan itu seperti apa? Mid time untuk mama sendiri dan untuk ayah sendiri. Kalau mama sih ya cuma jalan-jalan aja ya. Paling sebenarnya aku ke pasar sendiri lihat-lihat ikan, lihat-lihat sayur itu juga udah termasuk me time. Nggak ada anak-anak mama gitu. Udah termasuk me time. Kalau suami ya paling main game biasa, kamar mandi main game gitu doang. Kalau ke jalan-jalan di luar, kalau ayahnya sih enggak, karena kan mungkin dia udah banyak menghabiskan waktu di luar. Benar. Udah terlalu sumpek gitu ya, pengennya di rumah. Kalau untuk time-nya keluarga bareng ya kita jalan-jalan bareng gitu sih. Terus Nam sama Elanya ini modelan yang nemplok banget ke mama atau balance? Maksudnya bisa, oh mama nggak ada berarti sama ayah. Kalau Elaya sih masih aku banget ya, karena masih bayi. Kalau Nam-Namnya sih balance-nya dalam arti kalau mau tidur, mau makan otomatis sama mamanya. Jadi yang gitu-gitulah. Karena kalau ayahnya kan orangnya cowok tuh kan otomatis agak keras ya sama anak. Jadi kalau dia mau kencing, mau apa tuh sebenarnya maunya sama ayahnya, sama ibunya. Makan gitu mau sama ibunya. Cuman kalau mau main itu pasti ngajak ayahnya. Mungkin karena mamanya nggak seru kali ya kalau diajak. Ya enggak juga. Iya, benar. Gitu. Karena apa ya? Kan kadang ada anak yang pokoknya sama mama terus kayak gitu. Terus ada juga yang mau oke lah sama ayah. Ya karena mungkin ibu itu versinya anak-anak itu adalah tempat ternyaman dan tempat teraman ya kan. Maksudnya kalau misalkan mungkin kadang sama ayah itu lebih, karena ibu itu kan apa ya, bukan nggak tegaan ya, kadang untuk ketegasannya diragukan ya kan. Maksudnya untuk beberapa poin dalam mendidik anak itu ayah itu lebih bisa tegas gitu kan. Jadi kalau di Nam-Nam itu kalau ke aku tuh lebih ke rutinity. Jadi ini kalau sama ayahnya itu lebih ke quality time-nya. Jadi dia main, ngapain, pokoknya dia explore everything tuh sama ayahnya. Cuman kalau sama aku juga ya cuma rutinitas itu doang sih. Hal-hal baru itu pasti sama ayahnya. Karena aku juga udah gak bisa mikir. Betul. Terus menurut Mams Nuri ini, arti pasangan? Pasangan itu apa ya? Separuh aku. Apakah tanpa dia aku adalah butiran debu? Gak sih kak ya?
apa ya? Ya gimana ya? Aku nggak bisa berjalan sendiri. Aku harus saling bisa. melengkapi. Aku harus jalan berdua. Kalau sendiri nggak bisa. Iyalah. Sedikit flashback nih. Dulu kenal di mana? Di waktu sudah dia nggak sengaja ketemu. Wisuda, Anda lewat. Ya kan aku datang ke wisuda temanku. Oh oke. Temanmu adalah temannya. Iya. Oke. Terus ketemu lah, terus diajak foto, terus menikah. Segampang itu enggak ya? Tidak ya. Selama 2019. Insya Allah 4 tahun. Kita 4 tahun deh. ketok 4 tahun. Nikah 2019. Biasanya wanita itu hafal loh. Tanggal jadian, tanggal menikah, anniversary. Tahun lalu aku salah tanggal. Maksudnya ini cerita yang seru. Maksudnya bagaimana? Insya Allah kayaknya aku nikah tuh tanggal 5 Oktober kayaknya ya. Tapi tahun kemarin tuh aku merayakannya tuh tanggal 4 Oktober. Terus adikku, Mbak kan kamu nikahnya tanggal 5. Lah, gak ada yang ingat emang gitu. Emang kita tuh jarang merayakan tanggal-tanggal kayak gitu. Oh berarti bukan yang nembak jadian tanggal berapa. Terus anniversary 1 bulan, 2 bulan enggak ya? Oke. Itu kamu ya pasti. Tidak. Oke, menikah sudah? Insya Allah 4 tahun ya, 2019. 4 tahun. Benar. Tahun depan 5 tahun. 4 tahun. Tahun ini dong. Oh, tahun ini 4 tahun. Oktober nanti. Apa yang lika-liku apa yang sudah dilewati? Mau share mungkin ada maksudnya problem yang tidak terlupakan atau problem apa? Kenangan manis. Sejauh ini nggak ada yang ya pasti ada masalah, cuman ya gitu ya. Bisa teratasi. Bisa teratasi, alhamdulillah. Jangan sampai nggak bisa teratasi ya, semoga kedepannya juga baik-baik aja terus. Dengan tidak LDM, dengan satu rumah. Ya tapi nggak ada yang tahu, tapi Allah. Ya pasti kaliku ada kayak perbedaan pendapat. Kelamaan, sini anaknya menangis dua-duanya kan pusing saya. Terus ya udah sih ya cepetan gitu kan bikin berantem tuh kayak. Saya pikir masalah prinsip ternyata hanya masalah tapi nggak ada prinsip sih, enggak sih. Kita tuh sering selama udah nggak LDM nih ya, me timeku sama suami tuh sering kayak sleep talk gitu ya. Apa sih namanya? Sleep talk. Apa sih? Sleep talk. Deep talk. Apa sih? Pillow talk. Sleep talk. Pillow talk. Iya sih. Siapa? Talk sleep. Apa sih? Nanti kita cari pillow talk. Oke. Jadi sekedar ngobrol sebelum tidur. Jadi prinsipku gimana? Kalau dulu sleep call, sekarang sleep talk. Sleep talk. Pillow talk. Oke. Lompat gitu. Gitu. Oke. Pillow talk. Jadi prinsipku gimana? Jadi kita biar ketemu nih. Kebetulan alhamdulillah suami tuh seneng juga diajakin kayak gitu. Jadi menghindari permasalahan kedepannya. Pasti ada permasalahan. Cuma itu bisa diminimalisir dengan cara pillow talk. Oke. Jadi untuk menghindari pertengkaran di rumah tangga kita, untuk gitulah menghindari masalah, intinya kita sering ngobrol. Karena saya ini kan sama Nuri udah lumayan ini ya sering curhat. Karena memang couple goals-nya mereka itu yang seru gitu loh bawaannya, maksudnya yang bukan yang terlalu serius, kayak bercanda seru-seruan gitu. Sih, nggak bisa serius sih menurutku suamiku tuh, cuman. Tapi pernah marah? Alhamdulillah selama ini 4 tahun belum pernah marah. Kecuali sama anaknya dia nggak marah. Karena kan harus ada norma-norma yang ditegakkan ya. Namanya cuma gitu doang sih, nggak sampai. Belum. Kalau Anda marahnya terus setiap hari. Tapi nggak yang marah-marah. Tapi pernah sih marah. Ya biasalah wanita ya. Cuman yang diceritakan di WhatsApp itu marah-marah bukan? Apa ya? Enggak ya, Bang. Ya itu baik hati kok, Ibu Peri. Oke. Ada lagi hal yang mau disampaikan Ibunda atau gini? Kalau misalkan Ayah 66 dan Elaya nonton, enggak juga sih Elaya ya. Mau menyampaikan apa atau ada yang mau disampaikan? Ayo dong.
Ucapan terima apa ya? kasih mungkin sudah membantu, ucapan terima kasih sudah menghiasi hari-hariku atau apa. Terima kasih sudah menjadi ayah yang bijaksana. Hai kids, sosok nah, Hi kids, menangis this is nanti. your mom. Karena Ayo, hi kids, this is your mom. Sampaikan apa yang mau disampaikan di momen yang pas ini. Buat ayah, buat kakak, sama buat Elaya. Walaupun mama galak, Tuh kan. gak galak sih sebenarnya sayang. Oke. Mama nih sayang banget sama ayah, sama Elaya, sama Nam-Nam. Cuman ya gitu. Bunda ada tisu gak sih Bunda? Aku pengen menangis. Ya walaupun mereka itu adalah keluarga yang apa ya? Keluarga yang kocak, keluarga yang ini, cuman mungkin ada sisi-sisi di mana Anda merasa Pastilah. Ya. Apalagi lagi anak-anak ini kan lagi sakit ya. Pasti kepikiran banget ya. cuman kan sekarang sudah dekat. Jadi sudah lebih kan bahagia, kayak- sudah lebih lengkap. Iya. Kalau sama suami sih, walaupun aku galak tuh sebenarnya, ya gimana ya, namanya juga cewek ya, jadi susah komunikasinya. Buat aku tuh orangnya tuh yang kalau ada apa-apa tuh kalau sama suami tuh dader gitu loh. Dalam masuk tuh nggak gitu. Pengen ngomong baik-baik, maksudnya pengen nggak gampang marah, cuman Loh, gimana tapi itu ya? bagus ya kan, maksudnya bukan tipe orang yang diam, ditumpuk. Iya, Maksudnya menumpuk kan itu bakal lebih bahaya. Cuman kadang aku takutnya tuh kayak di suami kan mungkin di kerjaan udah banyak masalah mungkin ya, maksudnya ada masalah mungkin di kerjaan, cuman aku kalau sampai rumah jadi kena marah aku juga tuh, kadang aku tuh besoknya menyesal gitu loh, kenapa sih nggak bisa ngertiin gitu, kenapa aku merasa selalu minta diingetin, sebenarnya aku tuh sering ngerasa kayak gitu, jadi aku Merasa menambahi bebannya. jadi aku harus banyak-banyak minta maaf sama suami, sama anak-anak. Itu sih, apalagi anak-anak lagi sakit ya, jadi kayak kadang merasa, ya Allah kenapa sakit, apa sih yang kurang, apa sih yang membuat mereka sakit sampai mereka sakit tuh aku tuh kurang perhatian apa sih gitu. Itu sih. Iya, kadang memang ibu itu kan merasa apa ya. Tapi kan nggak ada ibu yang sempurna dan anak-anak juga nggak butuh ibu yang sempurna. Iya sih, ya iya. kan? Tapi ibu yang benar-benar menyayangi mereka. Sebenarnya anak-anak tuh yang paling menerima aku apa adanya, mau aku jelek, mau aku gimana, sebenarnya anak-anak tuh tetap senang-senang aja ya sama ibunya. Iyalah. Cuman ya gitu, kadang ternyata orang yang menerima aku apa adanya tulus tuh ternyata cuma anak-anak. Betul. Tapi kadang Dan bapaknya. Dan bapaknya, tapi aku tuh kadang sering burn out, terus jadi ngomongnya jadi agak kasar gitu. Dengan nada yang tinggi. Maksudnya nadanya gitu, terus lihat anak-anak jadi takut tuh kayak habis itu nyesel banget gitu sih. Iyalah, maksudnya kan kita juga manusia biasa, ya kan? Oh, nggak apa-apa sih, maksudnya aku juga mengalami yang 2 anak dengan jarak dekat, ya kan? Maksudnya kan tingkah mereka itu kan pasti unpredictable. Kadang-kadang mereka yang manis banget, kadang-kadang mereka yang nggak tahu kenapa yang ini satu kayak gini, yang satu kayak gini, ya kan? Kita juga manusia biasa yang kadang mungkin tingkat emosinya batas dari emosinya terbatas. Tipis tisu, ini tisunya lumayan tebal. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Ya sih, ya intinya aku minta maaf aja sama kakak, sama adik, sama ayah. Walaupun mama galak, tapi mama sayang sama kalian. Yeay. Jadi terima kasih untuk hari ini, mungkin obrolan kita sudah banyak dan mendalam. Thank you sudah hadir, karena sebentar lagi Mams Nuri juga mau terbang lagi, kembali lagi ke tempat asalnya ya kan.
Semoga kedepannya rumah tangga Mams Nuri dan anak-anak selalu diberkahi dalam Amin. lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Amin. Sekarang udah dekat, jadi udah lebih, maksudnya masalah itu lebih bisa cepat teratasi dan tersampaikan. Apapun itu, yang penting kalau berdua akan lebih mudah, ya kan, daripada dulu, ya kan. Ini curhat, ya udah, kita close. Oke, Mams. Begitu yang bisa kita share hari ini. Thank you Mam Nuri hari ini sudah membagi ceritanya dan Terima kasih kembali. apa ya, mungkin bisa saya kutip sedikit, yaitu peran suami itu memang penting banget ya Mams ya. Jadi memang rumah tangga itu bukan aku aja atau kamu aja, tapi kita, ya kan. Sepenting itu peran suami, jadi ketika ada suami di samping itu merasa lebih lengkap. Maksudnya ngelihat ada suami aja tuh kita powernya udah nambah, ya kan. Walaupun di rumah cuman ngapain, tapi setiap suami pulang ke rumah tuh habis dari itu kayak ayam, tentrem, seneng aja tuh. Oh ya aku tuh ternyata akhirnya pulang. Oke. Jadi ambu-ambunan aja udah. Ambu-ambunan. Bener-bener. Oke, thank you Mam Nuri sekali lagi hari ini sudah berbagi cerita dengan kita. Thank you Mams untuk hari ini. Sahabat Ibu bercerita akan datang dengan banyak tema yang baru dengan member-member lain yang ceritanya juga nggak kalah. Follow sosial media kita. Untuk Instagramnya apa Bunda? @sahabatibu_solo. Terus ada TikTok juga. TikTok juga Sahabat Ibu Solo, dan untuk YouTube-nya nanti menyusul ya Mams ya. Thank you.